Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Product, Service, and Brand. Kelompok kami yaitu beranggotakan Atikatul Miftah, Nurdiana Maulida, dan juga Aurel Aulia Farmesti. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya, produk menurut wujudnya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, produk barang merupakan semua produk yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dilihat, disentuh, diraba, dipindahkan, dan mempunyai fisik lainnya. Yang kedua adalah produk jasa. Produk jasa merupakan semua kegiatan yang memberikan manfaat dan juga kepuasan kepada para pelanggan. Jenis-jenis produk. Jenis-jenis produk terdapat dua. Yang pertama adalah produk konsumsi. Produk konsumsi dibagi menjadi 4, yang terdiri dari produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, produk belanja. Produk belanja merupakan produk yang dibelanjakan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk lainnya yang sama dari segi kualitas, harga, dan spesifikasi produk tersebut. Misalnya, produk smartphone, TV, laptop, sepatu, dan lainnya. Yang ketiga, produk khusus. Produk khusus adalah produk konsumen dengan karakteristik unik atau identifikasi merek yang dicari oleh kelompok besar pembeli sehingga mereka bersedia melakukan usaha khusus untuk membeli. Yang keempat, unstock goods adalah barang-barang yang sebetulnya sudah ada dan diketahui oleh konsumen, tetapi tidak terpikirkan untuk membelinya. Contohnya seperti batu nisan, tanah kuburan, dan lainnya. Yang kedua adalah produk industri. Produk industri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bahan baku dan suku cadangan. Suku cadangan dan bahan baku merupakan produk yang digunakan untuk diolah menjadi produk baru yang mempunyai manfaat lebih. Biasanya, jenis produk ini dikategorikan menjadi dua bagian, yakni bahan mentah dan suku cadangan. Contoh produknya adalah kayu dan gandum. Atribut produk. Atribut produk dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah branding dan merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan membedakan dari produk pesaing. Branding. Branding merupakan isu sentral dalam strategi produk. Oleh sebab itu, bisa dibilang kalau branding sangatlah mahal dan memakan waktu, serta dapat membuat atau menghancurkan suatu produk. Nama merek yang baik dapat menambah kesuksesan besar pada suatu produk. Kedua, pengemasan atau packing. Pengemasan atau packing adalah kegiatan untuk membuat wadah atau membungkus suatu produk. Hal ini melibatkan perancangan dan membuat pembungkus suatu produk. Ketiga, labelan dan logo. Labelan dan logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi. Keempat, kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya termasuk daya tahan, keandalan, akurasi, kemudahan pengoperasian, dan perbaikan, serta atribut berharga lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaan dapat menerapkan program Total Quality Management. Selain mengurangi cacat produk, tujuan akhir dari kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai konsumen. Tingkatan produk. Tingkatan produk dibagi menjadi 5. Yang pertama, produk utama. Produk utama merupakan manfaat sebetulnya yang dibutuhkan serta akan dikonsumsi oleh konsumen pada setiap produk. Kedua, produk generik. Produk generik merupakan produk dasar yang dapat memenuhi fungsi produk paling dasar maupun rancangan produk yang minimal dapat berfungsi. Ketiga, produk harapan merupakan suatu produk formal yang ditawarkan dengan beragam atribut serta keadaan secara normal yang telah diharapkan serta disepakati agar dibeli. Keempat, produk pelengkap merupakan beragam atribut produk yang telah dilengkapi beberapa manfaat serta layanan, sehingga dapat menentukan tambahan kepuasan serta bisa dibedakan dengan produk asing. Nomor 5, produk potensial.
merupakan semua jenis tambahan serta perubahan yang mungkin dapat dikembangkan untuk sebuah produk pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ini definisi pelayanan. Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Semakin tinggi mutu dari sebuah pelayanan, maka kepuasan seorang pelanggan juga akan semakin baik. Mereka akan merasa bahwa keberadaannya diperhatikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik dari layanan. Layanan memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, layanan tidak memiliki wujud atau service intangibility. Hal ini berarti bahwa layanan tidak dapat dirasakan, didengar, ataupun dicium sebelum mereka membeli layanan tersebut. Semisal ada seorang pelanggan yang menjalani operasi kosmetik, mereka tidak akan dapat melihat hasilnya sebelum mereka membeli jasa tersebut. Disinilah terjadi ketidakpastian, maka seorang pelanggan akan membeli sesuatu dengan melihat dari peralatan, orang, dan juga komunikasi. Maka di sini penyedia jasa itu memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kualitas dari layanan mereka itu akan menjadi nyata. Kemudian yang kedua, jasa pelayanan dan juga penyedia jasa itu tidak dapat dipisahkan atau service inseparability. Di sini, jasa pelayanan itu tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, baik penyedianya itu seorang manusia maupun mesin. Karena ketika seorang pelanggan itu membeli jasa, maka di situ ada media yang menyampaikan jasa tersebut, yaitu penyedia jasa. Kemudian yang ketiga yaitu variability pelayanan atau service variability. Nah, di sini artinya bahwa kualitas layanan itu bisa bermacam-macam tergantung dari orang yang menyampaikannya. Tergantung dari di mana, kapan, dan juga bagaimana orang tersebut menyampaikan pada pelanggan. Semisal ada sebuah hotel yang memiliki reputasi dan penilaian yang sangat baik dalam hal layanan, namun di dalam hotel tersebut terdapat beberapa pegawai. Misalkan ada satu pegawai yang eh, efektif, efisien, dan juga ceria, namun ada pelayan lain yang mungkin pemarah ataupun lamban. Hal ini akan menjadikan layanan di dalam hotel tersebut itu menjadi bervariasi. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan langsung digunakan dan habis atau service perishability. Di sini artinya yaitu pelayanan itu hanya dapat dirasakan satu kali, digunakan kemudian habis. Jadi contohnya semisal seorang dokter memiliki janji temu dengan seorang pasien. Nah, jika pasien tersebut tidak datang pada waktu yang sudah ditentukan, maka pelayanan tersebut akan habis dan tidak dapat digunakan kembali. Nah, hal ini menyebabkan banyak dari perusahaan itu menggunakan strategi untuk menyesuaikan permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya ini bentuk-bentuk pelayanan. Di sini bentuk-bentuk pelayanan terdapat 3 macam, yaitu yang pertama layanan dalam bentuk lisan. Layanan dalam bentuk lisan ini disampaikan oleh petugas-petugas seperti hubungan masyarakat dan juga pihak yang memberikan informasi. Hal ini berguna bagi orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu layanan dalam bentuk tulisan. Layanan dalam bentuk tulisan tentunya sangat berguna bagi seorang pelanggan yang berada di jarak jauh agar dapat meminimalkan biaya mereka. Nah, namun dalam layanan tulisan ini, hal yang perlu diperhatikan yaitu faktor kecepatan. Kecepatan dalam menyelesaikan masalah tentunya baik dalam ketikan, penandatanganan ataupun penyampaian kepada yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan dalam bentuk perbuatan. Pelayanan dalam bentuk perbuatan ini disampaikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan ataupun secara lisan. Yang selanjutnya yaitu ada service profit chain atau rantai keuntungan layanan. Nah, service profit chain ini menghubungkan antara kepuasan karyawan, loyalitas pelanggan, dan juga kesuksesan finansial dalam bisnis. Nah, service profit chain itu meliputi yang pertama yaitu kualitas layanan internal. Di dalam perusahaan itu harus memberikan layanan yang baik kepada karyawannya agar mereka merasa lebih senang dan dapat bekerja dengan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu produktivitas kinerja karyawan. Seperti yang tadi sudah dibahas, jika karyawan itu sudah merasa senang, maka mereka akan lebih produktif dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan mereka. Hal ini akan menjadikan kinerja mereka akan bermutu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu kepuasan dan juga kesetiaan pelanggan. Nah, pelayanan yang baik yang sudah diberikan itu akan
mengakibatkan kepuasan yang tinggi dari seorang pelanggan. Pelanggan yang sudah memiliki kepuasan kepada suatu perusahaan tentunya akan setia dan akan melakukan bisnis ataupun memakai jasa tersebut dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir yaitu kinerja keuangan. Nah, rantai terakhir dari service profit chain yaitu adalah eh, kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Semakin baik layanan dari sebuah perusahaan, maka mereka akan semakin banyak mengeluarkan dana, misalkan seperti pelatihan untuk karyawan dan juga kepuasan pelanggan atau bidang-bidang lainnya. Nah, ketika suatu perusahaan sudah dapat mengontrol faktor-faktor tersebut dengan baik, maka kinerja finansial keuangan mereka tentunya akan menjadi semakin baik dan juga akan menghasilkan lebih banyak penjualan dan juga dana. Harus tahu bagaimana cara mengelola kualitas layanan. Di sini terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan agar kualitas layanan dari suatu perusahaan itu tinggi. Yaitu yang pertama, membantu pelanggan untuk mendapatkan kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan cara menanyakan apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut, kemudian berusaha untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua yaitu mampu memberikan solusi. Misalkan terdapat pelanggan yang tidak menemukan suatu produk yang ia cari di tokomu, maka kita dapat menawarkan produk dari merek lain ataupun solusi-solusi yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan layanan yang cepat dan juga tepat. Hal ini terjadi ketika bisnis kita mungkin ramai. Nah, di sini kita harus dapat memberikan layanan yang cepat dan juga tepat. Karena beberapa pelanggan mungkin tidak suka ketika layanan kita itu lamban. Jadi, kita harus mengutamakan kecepatan, jangan sampai salah produk ataupun salah mengerti maksud dari pelanggan kita. Kemudian yang terakhir yakni menerima kritik dan saran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan kontak yang dapat dihubungi untuk menerima kritik dan juga saran dari pelanggan-pelanggan kita. Hal ini akan meningkatkan kualitas dari pelayanan. Kemudian, yaitu yang kedua yaitu bagaimana cara untuk mengelola produktivitas layanan. Nah, produktivitas dari suatu layanan itu dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama melatih karyawan dengan lebih baik. Kemudian meningkatkan kuantitas dengan mengorbankan beberapa kualitas dan juga penyediaan layanan dengan menggunakan teknologi. Nah, pelatihan karyawan dengan lebih baik itu akan dapat meningkatkan produktivitas dari suatu layanan di perusahaan. Kemudian menggunakan teknologi-teknologi tertentu untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya suatu hotel menggunakan teknologi untuk seorang pelanggan agar bisa check-in melalui teknologi tersebut. Jadi di hotel tersebut tidak ada orang yang atau seorang resepsionis. Namun, terdapat beberapa perusahaan juga yang sengaja untuk menurunkan produktivitas dari layanan demi meningkatkan kualitasnya. Karena sentuhan dari manusia itu juga sangat penting. Hal ini juga akan mempengaruhi pendapatan dari perusahaan tersebut. Jadi di sini itu ada definisi merek. Nah, definisi merek menurut Susanto A.B. Kloter itu adalah nama atau istilah simbol atau rancangan itu atau kombinasi dari hak tersebut yang dimana itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Nah, jadi agar merek tersebut dilindungi secara hukum, maka merek tersebut itu harus didaftarkan. Nah, tujuannya itu untuk mencegah dari pihak-pihak yang menggunakan merek itu yang telah dibuat. Nah, jadi tapi itu ternyata tidak semua merek itu bisa didaftarkan. Lalu di sini juga ada fungsi merek. Jadi merek itu memiliki fungsi. Jadi yang pertama itu ada sebagai tanda pengenal. Jadi untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain. Nah, fungsi ini juga bisa menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Lalu yang fungsi merek yang kedua itu ada sebagai sarana promosi dagang. Nah, jadi promosi tersebut itu dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa tersebut. Nah, merek ini merupakan salah satu goodwill untuk menarik
para konsumen. Nah, jadi merupakan simbol pengusaha juga untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya tersebut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis merek. Yang pertama itu adalah merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Nah, barang dagang ini menjualnya itu berupa barang. Lalu yang kedua itu ada merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Lalu yang ketiga itu ada merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa jenis lainnya. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada merek fungsional. Nah, merek ini merupakan merek-merek yang dirancang untuk menghasilkan persepsi tentang kinerja ataupun nilai ekonomis dari produk atau jasa sebuah bisnis. Nah, pada dasarnya jenis seperti ini itu banyak digunakan untuk membangun sebuah bisnis. Contohnya itu kita mendirikan sebuah jasa pengetikan dengan nama merek kilat. Jadi orang itu secara otomatis akan mengenal jasa pengetikan kilat ini sebagai jasa pengetikan yang tercepat dibandingkan dengan jasa pengetikan lainnya. Jadi selanjutnya ini ada citra merek. Nah, citra merek ini merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Jadi citra citra terhadap merek itu berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek tersebut. Nah, yang terakhir itu ada merek eksperiensial, yaitu jenis merek yang berupaya untuk menawarkan sebuah kesan tertentu agar bisa dinikmati oleh para konsumennya. Jadi sesuai dengan tujuan produk tersebut, mereka itu akan menarik minat dari konsumen yang memang menyukai suatu konsep tertentu. Misalnya saja saat kita pergi ke restoran Tempo dulu, nah di restoran itu kita dapat merasakan suasana yang berbeda dari restoran lainnya. Kita itu seperti diajak untuk mengenang masa lalu karena mulai dari bangunannya, penyajiannya, serta makanannya itu terasa sangat tradisional. Lalu yang selanjutnya itu ada beberapa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek. Jadi yang pertama itu ada pelanggaran merek tanpa hak. Nah, pelanggaran ini tuh dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhan merek-merek dari luar negeri. Khususnya itu yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan. Lalu yang kedua itu ada pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian. Jadi pada pelanggaran ini pihak pelanggar itu tidak hanya melanggar hak orang lain, tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan itu tidak hanya pihak pemegang hak atas merek karena telah terjadi perusakan citra atas merek milik mereka, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Jadi di samping mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai merek terkenal yang bukan haknya untuk dicantumkan dalam produk yang mereka hasilkan. Nah, jadi produk-produk yang dihasilkan oleh pelanggar merek ini juga dipakai untuk kelas barang yang berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh pemilik dan produsen barang, sehingga sangat menyesatkan konsumen. Jadi yang terakhir itu ada pemakaian merek tanpa hak. Nah, pelanggaran jenis ini sebetulnya itu sama dengan kedua bentuk pelanggaran yang tersebut di atas. Nah, perbedaannya dalam pemakaian tanpa hak produk ini yang dipalsukan itu benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Jadi dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen juga. Lalu yang terakhir itu ada contoh kasus pelanggaran merek. Nah, yang pertama itu ada pemalsuan produk Milbat merek The Body Shop
yang terjadi di Jakarta pada tahun 1996. Lalu, contoh kasus pelanggaran yang kedua itu ada merek Tupperware yang, sama dengan Tulipware yang berada di Bandung. Lalu yang ketiga itu ada kemasan rokok kretek produksi industri pabrik dan, produksi perumahan.